yaitu cimbing. Ya setengah jam saja ya, nanti takutnya besok tidak bisa bangun ya. Tanggal 5 April ya, itu puncak cimbing. Ada yang mengatakan cimbing itu bisa dilakukan seminggu sebelum tanggal 5, seminggu setelah tanggal 5 ya. Ada yang mengatakan ya bukan tanggal 5, 4 dan 5. Namun ada juga tanggal yang berbeda karena seminggu sebelum dan seminggu sesudah. Tapi ada juga kemarin saya mendengar bisa dilakukan 2 minggu nanti setelahnya. Ya mungkin faktor jauh, misalnya di Medan atau di mana, terus memperpanjang masanya cimbing ya itu ya. Jadi ini bisa kita lihat cimbing ini tanggal 8 April yang lalu. Di sini ada sembahyang cimbing enggak? Ada enggak di wihara? Oh enggak ada ya. Memang ada beberapa wihara yang mengadakan cimbing seperti di Surabaya kemarin saya tanggal 29. Tanggal 29 sebelum April itu apa? Maret ya, itu sudah ada ya. Mungkin di antara umat sekalian di sini yang ada yang juga kena share grup saya ya. Grup siaran ada tak itu, ada yang dibatasi ya dengan nominal sekian, tapi saya juga usul jangan dibatasi selama dia mau ya daftar ya. Kemudian nurut juga daftar, di bawah yang sudah ditentukan itu juga ada yang dicatat itu gitu. Itu jadi di saat masa cimbing itu wihara-wihara itu perlu arwah-arwah ya. Ya nama arwah-arwah gitu loh. Ini cimbing bisa kita lihat Bapak Ibu ya, di kuburan-kuburan mereka mempersembahkan beberapa persembahan ya. Ini ramai sekali. Di samping kegiatan bersih-bersih, ternyata di saat cimbing itu ada kegiatan yang positif, reuni keluarga ya, reuni keluarga. Karena di bulan-bulan biasanya itu sibuk dengan pekerjaan masing-masing, seolah-olah itu hari kesepakatan untuk berkumpul bersama di saat cimbing itu, yang mempunyai bakti kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Ini dengan membawa makanan, persajian-persajian ya. Ini kemudian cimbing itu merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur dan sekaligus sebagai ucapan terima kasih kepada leluhur yang telah mendahului. Jadi di saat kita didahului ya, salah satunya kita tidak iri, tidak jengkel, tidak mangkel, itu ya didahului kematian itu. Bahkan kalau ada yang mendahului kita belakangan-belakangan saja. Ya, enggak usah iri, didahului silakan. Kalau antri sembako, antri yang lain kan kita iri, kok didahului. Itu, tapi antri kematian tidak usah iri ya. Kita belakang-belakang saja, asal jangan jadi orang yang terakhir. Siapa yang ngurusi? Itu. Ini ada kemungkinan bapak ini menyembayangi istrinya. Ya. Sebab tidak dengan istrinya, kemungkinan. Iya, kalau dengan ada masih genap kan pas dengan istrinya itu. Ini merawat ya kuburan-kuburan. Ternyata ada beberapa norma etika dan pantangan-pantangan di saat merawat kuburan itu. Ada kapan hari saya pernah diajak salah satu umat itu, dikasih tahu kita mau membongkar kuburan Bante, ada yang ngasih tahu suhu, ngajak Bante jangan sembarangan gitu ya. Sekalipun musim hujan pada waktu itu saya pun juga datang juga nyembayangi di kuburan yang mau dibongkar itu, karena anak-anaknya sudah tidak memungkinkan lagi untuk berkumpul setiap tahun. Ada yang kena stroke, ada yang sudah meninggal. Kemudian kebijaksanaannya diambil saja, dibongkar saja. Pada waktu itu ada tiga ini kerangka itu jadikan satu peti. Kemudian
satu peti ini dibakar, dikremasi. Ternyata ada sesuatu yang aneh Bapak Ibu, kerangka-kerangka itu dibakar menghasilkan relik. Reliknya itu besi, karena waktu hidup itu pasang pen. Gitu. Ternyata tidak leleh ya pen itu, kuat sekali itu. Gitu. Ya ini Cembeng tidak hanya berupa doa, ya, tapi pembersihan mempercantik kuburan. Ada umat Buddha tokoh ya, Bante, saya tidak setuju cembeng kok diadakan di wihara sembayangnya. Mestinya kalau pas cembeng itu ya datang ke kuburan, maka saya tidak setuju. Lebih-lebih seperti kemarin pas minggu, ya. Minggu kan pas cembeng itu juga, jadi kemarin minggu itu ada double-double. Ada yang merayakan Paskah, kemarin itu minggu itu ada yang merayakan cembeng. Maka ada yang tidak setuju kalau cembeng diadakan wihara, mestinya pergi ke kuburan, pesta dengan saudara-saudara, malah ke wihara kan gitu ya. Itu ya bagi mereka yang kuburannya dekat di satu kota. Nah, kalau mereka tidak sempat pulang untuk menyambangi leluhurnya, ya salah satunya wihara membuka kesempatan untuk mereka yang jauh ya tidak sempat pulang. Ternyata dunia penerbangan itu tahu juga kalau cembeng itu kesempatan untuk naikkan tiket. Sudah tahu juga, mungkin lihat kalender mau naikkan tiket itu. Itu ya. Ya, ini. Kemudian ada memasang lilin, buah-buah dan nasi. Ada beberapa sugesti yang berkaitan dengan persembahan-persembahan yang ditujukan kepada leluhur-leluhur ini. Sugestinya apa? Setelah dipakai sembahyang untuk leluhur, ternyata rasanya itu berubah, ya, jadi anyep hambar, ya, jadi anyep jadi hambar ya rasanya. Kemudian juga ada yang mengatakan makanan habis bekas leluhur, sembahyang leluhur itu cepat membusuk, cepat busuk. Kemudian kalau di Jawa ya itu makan persembahan dari orang meninggal itu tuh kalau orang yang sakit itu akan memperparah rasa sakitnya. Maka ada beberapa itu kalau genduri hasil dari selamatan orang meninggal itu tidak mau, karena bisa bikin sakit itu. Kapan hari saya pulang itu ada genduri tetangga, oleh kakak saya dilarang, tidak usah makan, kamu habis sakit gitu. Padahal enak. Itu. Kemudian kenapa kok rasanya itu jadi hambar? Ada yang meyakini ya ini saripatinya itu diserap oleh arwah-arwah yang meninggal itu, saripatinya, makanya hambar. Ini juga saya buktikan di Surabaya itu ada rumah abu ya, ada peringatan-peringatan naruh persembahan-persembahan. Habis persembahan-persembahan itu biasanya itu ogah-ogahan gitu, ngambil hasil persembahan itu kasihkan pembantu di dapur itu. Terus saya coba, gimana Bu rasanya rasanya apel? Ibu ini mengatakan biasanya itu Bante apel itu rasanya manis, ini kok anyep gitu. Tidak saya jelaskan lebih lanjut lagi, saya mah diam saja. Oh ya betul juga kok anyep. Namun kan belum pernah ada yang membuktikan. Yang membuktikannya gimana? Sebelum ditaruh itu rasanya seperti apa, setelah ditaruh dipakai persembahan itu rasanya seperti apa. Kan tahu-tahu setelah persembahan. Kalau masalah anyep itu saya bisa membuka rahasianya. Ya, lebih-lebih sayuran dan nasi-nasi. Karena di situ tuh ada mantra persembahan ya, itu diperhati dengan air. Itu pasti akan mempengaruhi rasanya gitu. Mungkin yang tidak berubah rasa persembahan itu tolong dicoba, itu persembahannya buah durian, coba. Terasa hambar enggak durian itu? Itu. Ya, ini. Kemudian di samping makanan untuk mengirim leluhur yang telah tiada itu juga berupa pembakaran-pembakaran, bahkan ada yang lebih mahal lagi yaitu mengirim rumah-rumahan. Ya, siapa yang tidak bangga punya leluhur di alam sana
mempunyai rumah semegah dan semewah ini, pasti kita akan bangga, cepet-cepet kepengen nyusul. Kepengen engkong kita, nenek kita sudah di sana terus punya rumah seperti ini, ya pasti secepatnya kepengen nyusul, ingin membuktikan bangga orang tuaku, nenekku, engkongku punya rumah megah dan mewah di alam sana. Ya, ternyata rumah ini bisa terjadi gempa, ya coba ya, nah ini gempa lah ini. Kapan hari umat di Kume itu juga ada rumah-rumah. Ya, ini ada rumah-rumahan ini, ya. Apakah sesuai dengan ajaran Buddha rumah-rumahan itu? Ya, biar apa yang dilakukan umat Buddha itu juga ada dasar hukumnya. Saya sering mencari-nyari di kitab sucinya ada atau enggak. Ternyata bisa saya temukan ada satu riwayat dalam kehidupan Sang Buddha, ada seorang biku yang bernama Biku Moggallana. Dia mempunyai kemampuan bisa pergi ke alam surga dan juga alam neraka sekalipun dia masih hidup. Berbeda dengan kita, mau ke surga ke neraka nunggu mati, ya. Tapi kalau Biku Moggallana itu punya kemampuan seperti itu. Ketika beliau pergi ke alam surga, mendapati rumah megah dan mewah masih kosong, belum berpenghuni. Ya, kemudian dia penasaran turun ke dunia, tanya kepada Sang Buddha. Sang Buddha kan bisa melihat 31 alam kehidupan. Ya, ketika ditanya Sang Buddha, saya ketika di surga melihat rumah megah mewah masih kosong, itu milik siapa? Kemudian Sang Buddha mengatakan bahwa itu milik seseorang yang berbuat kebajikan-kebajikan, yang membangun wihara, yang berbakti kepada wihara, sekalipun dia belum meninggal, hadiah pahala kebajikannya sudah tercipta di alam surga, yaitu berupa rumah megah dan mewah belum berpenghuni seperti ini. Ya, maka saya jelaskan, ya, apabila kita ingin mendapatkan rumah megah dan mewah di alam surga, ya harus didukung dengan kebaikan-kebaikan. Salah satunya yang meninggal kebaikannya juga harus mendukung untuk mempunyai fasilitas kehidupan seperti gambaran rumah-rumah ini. Ya. Kemudian kita juga berpikir Bapak Ibu, sebuah doa dan harapan leluhur yang telah tiada, agar beliau itu di alam sana itu di saat bepergian mau ke kota yang jauh-jauh ke luar negeri tidak kesulitan, sudah diciptakan pesawat, ada pesawatnya di situ. Kemudian jarak dekat kasih mobil, lebih dekat lagi kasih becak. Kemudian leluhur kita di sana tidak kesulitan, tidak kecapean, dikasih pembantu, dan biar pembantunya tidak keliru menyebutkannya, dikasih nama-nama. Cuma ada yang unik Bapak Ibu, ya, pembantu ini dikasih pakaian ala Cina, namun namanya itu Jawa. Iya Pak Ijo, Pak Imen, ya. Pakaiannya Cina, ya, tapi itu namanya nama Jawa kan gitu, ya itu. Kemudian Bapak Ibu di sana biar leluhur kita itu tidak kesepian, dikasih TV. Biar bagus TV-nya dikasih parabola. Ya. Kemudian juga di sana biar tidak kekurangan uang, dikirimi uang-uangan. Namun saya pesan kepada umat Buddha, boleh mengirim uang-uangan, jangan pernah dan tidak boleh mengirim uang asli. Nanti jadi kasus hukum, bisa membakar uang asli itu. ya itu. Kemudian makna yang kedua, bahwa rumah-rumah itu akan dibakar, seolah-olah dibawakan agar yang meninggal itu tidak melekat lagi terhadap apa yang pernah dipunyai,
arwah yang masih melekat terhadap hal-hal duniawi sebagai penghalang untuk kelahiran-kelahiran berikutnya karena faktor kemelekatannya. Itu yang kedua. Yang ketiga maknanya apa? Diperlihatkan kepada ahli waris keluarga yang masih hidup agar menghargai warisan dari yang telah meninggal. Kan banyak ya, di saat ditunggui orang tuanya masih hidup tidak berani, begitu meninggal warisannya jadi rayaan, bahkan tidak sedikit juga dijual untuk foya-foya dan sebagainya. Kita menghormati warisan leluhur, kita mengembangkannya lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Dan kalau tidak kepepet jangan dijual, sebab kalau sudah dijual ya, padahal hasil jerih payah dari banting tulang dari leluhur-leluhur kita, tidak gampang untuk mempunyai rumah yang kita tinggali maupun warisan-warisan itu harus menghargai jerih payah peras keringat dari leluhur-leluhur ya. Ini cembeng ini diciptakan oleh seorang kaisar ya pada waktu itu yang mewah sekali dalam mengadakan perayaan-perayaan, sehingga sempat dikritik juga. Orang tidak segan-segan, keluarga tidak segan mengeluarkan biaya yang besar-besar untuk memperingati yang mati. Nah, padahal yang sangat membutuhkan, yang kasat mata itu yang mati atau yang hidup. Tidak sedikit juga mungkin zaman dulu ya utang-utang juga untuk mengadakan perayaan itu, peringatan-peringatan, sementara yang hidup mau bayar SPP saja tidak bisa terjadi seperti itu ya. Karena lebih mengutamakan leluhur-leluhur ya. Ini cengbing ya, bakar rumah-rumahan. Nah ini kita untuk variasi kita lihat. Nah lokasinya cukup dingin. Nah ini seperti kuburan sekarang itu ada beberapa itu tidak menakutkan, bahkan sebagai tempat rekreasi. Iya, di situ sangat menarik. Kalau yang di beberapa kota itu tidak menakutkan sekali, sekalipun malam hari kita tidak terasa takut. Ya, ada beberapa kuburan-kuburan yang dibangun dengan biaya yang miliaran. Ya, itu bagi keluarga-keluarga yang tidak dikubur leluhurnya. Ya, ada juga leluhur-leluhurnya abunya setelah dikremasi itu dilarung, dihanyutkan di sungai atau di laut. Di saat cengbing untuk mengenang memperingati, salah satunya ya tabur bunga di laut. Ya. Tidak harus di laut sebetulnya, kalau mau tabur bunga di sungai-sungai yang besar, kan airnya juga menuju laut. Ya sungai kecil pun juga akhirnya juga ke laut juga. Ya. Itu menabur bunga. Kemudian ada juga bagi leluhur ya, sebelum dilarung disimpan, dititipkan di abu penyimpanan mayat atau jenazah. Jangan khawatir kalau nitipkan abu ini nanti jadikan abu gosok. Ya, kita tanggung jawab juga, bukan saja menerima abu saja, namun juga setiap hari, kalau di Surabaya setiap hari jam 11 itu mengadakan pelimpahan jasa, mengadakan doa. Setidak-tidaknya saya di Trawulan itu 1 bulan 2 kali, tanggal 1, tanggal 15 untuk mengirim doa ditujukan arwah-arwah yang telah tiada ini, dititipkan di sini. Sekalipun itu rumah ibadah, rumah abu itu Buddha, namun kita juga menyiapkan ya rumah abu yang sudah beragama lain. Ya, ada tanda salibnya itu tempatnya itu. Nah, kalau wihara yang punya tempat seperti ini ya, itu apa keuntungannya? Kita bisa memelihara ikatan antara wihara dengan keluarga-keluarga yang ditinggalkan. Setidak-tidaknya 1 tahun sekali di saat ulambana. Ini menjadi prioritas yang diikutkan di saat upacara ulambana ini. Ya, ini abu. Memang ada beberapa ya dititipkan sini, ada wihara yang menarik nominal tertentu disesuaikan dengan arahnya. Kalau di depan dada gini ini jauh lebih mahal, di atasnya itu ada yang lebih mahal, di kanan kiri atau di bawah itu lebih murah sesuai dengan ekonomi ya.
Ada juga setelah dititipkan, oh saya mau menitipkan 1000 hari saja, atau bahkan tidak sampai 1000 hari, 49 hari nanti saya ambil, silakan, boleh saja. Jadi kadang-kadang kita itu satu pihak itu pro kontra. Pro kontranya gimana? Sang Buddha itu mengajarkan ketidakmelekatan, ya, tidak melekat, lebih-lebih melekat pada jasmani. Namun kadang-kadang wihara juga perlu juga, ya, ada kemelekatan dalam hal tertentu, karena itu menyangkut dana operasional wihara, ya. Dengan banyak umat yang menitipkan seperti ini, otomatis wihara itu mempunyai kas yang memadai. Bagaimana biaya operasional wihara itu bisa tercukupi? Salah satunya menggalang dari abu ini. Kalau melulu umat pengurus itu minta, saya minta dananya 10 juta, 20 juta, tanpa mereka titip abu ini belum tentu dikasih loh. Tapi kalau yang titip sini pasti 100 juta, 200 juta mau juga kalau ada nitipkan abu di situ. Maka wihara-wihara yang besar di kota-kota besar itu bukan cuma puluhan juta, ratusan juta, banyak yang mau. Ya, cerita tentang pelimpahan jasa ini ada dalam versi Mahayana, yaitu Bhikkhu Moggallana ini mau menolong ibunya yang kelaparan, kemudian memberi makanan tidak bisa, ya, tidak bisa, kemudian disarankan sang Bhikkhu Moggallana melakukan kebajikan yang lain, ya, berdana lagi, contohnya berdana jubah, dan kebajikan dari berdana jubah dilimpahkan untuk leluhur-leluhur yang telah tiada, ya. Kita bisa melihat juga, ya, latar belakang di agama Buddha tentang Cengbing ini. Jadi yang Cengbing pertama kali di lingkungan umat Buddha itulah sang Buddha sendiri. Ketika sang Buddha melakukan satu perjalanan, ya, itu di sampingnya ada seonggok tulang-tulang. Sang Buddha mensujuti, menghormati. Muridnya protes, kenapa sang Buddha orang yang dijunjung tinggi kok mau-maunya menghormati kerangka-kerangka seperti itu, tidak tahu itu kerangka selapa. Sang Buddha mengatakan, sekalipun kamu sudah menjadi muridku sekian puluh tahun, kamu belum mengerti. Yang saya sujud itu adalah leluhur-leluhurku, pernah menjadi orang tuaku, pernah menjadi ibuku. Sama kita Cengbing itu kan mensujudi kerangka-kerangka di kuburan itu, dalamnya kan kerangka-kerangka juga, ya. Bukan sekedar tumpukan semen, namun ada nilai-nilai di situ. Ada orang tuaku, ya, itu. Ya biar tidak ngantuk, ya, dilihat itu. Itu. Nah, ini sang Buddha dalam Sutra Bhakti seorang anak itu menemukan kerangka. Ternyata bisa dibedakan kerangka manusia itu yang laki dan yang perempuan. Ada kemungkinan kerangka ini orang pacaran bersama, mati bersama, sehidup semati itu. Ini, ya, berhadapan-hadapan, ya. Nah, ini tengkorak-tengkorak ini. Ada satu cerita tengkorak-tengkorak ini. Ada seseorang yang mempunyai kemampuan. Seseorang itu tengkorak ini arwahnya terlahir di mana? Itu ada yang mempunyai kemampuan seorang Brahmana. Ketika memegang kerangka, diketok. Bunyinya tik 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 tik. Oh, ini orangnya beling, ini masuk neraka. Terus ngambil kerangka lagi, tengkorak lagi, tuk tuk tuk, kok suara nyaring, surga. Ya. Ngambil lagi, kok enggak bunyi, oh ternyata keliru batu, ya. Terus ngambil lagi, ya, bingung, Brahmana itu bingung, loh ini telah di neraka bukan, surga juga bukan, di alam yang lain juga bukan, kemana ini? Kemudian karena kebingungan menghadap sang Buddha, ditunjukkan sang Buddha. Sang Buddha ini satu-satunya tengkorak ini telah di mana arwahnya saya tidak tahu. Sang Buddha mengatakan itu orang yang tidak diketahui jejaknya, alias telah mencapai nibbana, tidak diketahui jejaknya. Ya. Coba Bapak Ibu tengkoraknya, kepalanya diketok, coba surga atau neraka? Ya, ini ada beberapa dasar dalam kitab suci kenapa umat Buddha ikut Cengbing. Ternyata ada beberapa dasarnya. Dalam Sigalawada Sutta disebutkan kewajiban seorang anak memberi persembahan secara terus-menerus kepada leluhur sebagai tanggung jawab anak kepada orang tuanya.
Di saat orang tua masih hidup, kita pun bisa berbakti kepada orang tua. Setelah orang tua tiada, berbaktinya dengan istilah pelimpahan jasa. Ya. Hadiah terbesar yang bisa diberikan seorang anak kepada leluhur yang telah tiada adalah pelimpahan jasa. Jasa-jasa bajik itu. Ini dalam Sigalawada Sutta. Kemudian Terokoda Sutta. Mereka yang bersimpati kepada leluhur dengan memberikan persembahan dan minuman yang telah meninggal. Yang meninggal pun bisa mendoakan kita untuk apa? Mendapatkan usia panjang. Kenapa? Seseorang sesering sembahyang leluhur kok mendapat usia panjang? Sering memperpanjang usia seseorang, sering memperpanjang nama seseorang. Di saat kita sembahyang kan setidaknya kita menyebut nama leluhur itu. Siapa yang memanjangkan umur, memanjangkan nama, nanti juga akan diperpanjang juga. Itu hukum alam. Ini. Kemudian Patakama Sutta, Buddha memuji, memberikan persembahan kepada leluhur sebagai perbuatan yang pantas. Hendaknya ada porsi yang kita sisihkan untuk sembahyang leluhur. Ya, ada porsi. Jangan dihabiskan untuk kegiatan-kegiatan yang lain melulu, namun ingat bahwa rumahku, tanahku, usahaku juga warisan dari leluhur kita. Ada cerita kalau leluhur kita itu di sana sedang mengalami kesulitan, itu akan datang dulu bekas keluarganya, kerabat-kerabat yang dikenalnya untuk mendapatkan doa. Pelajaran ini bukan saja di Buddha, di tempat lain pun juga ada. Bahkan ada hari leluhur datang, ya, itu hari Kamis atau Jumat, maka menunggu bacaan tertentu dari agama itu dan pahala kebaikannya dilimpahkan leluhur yang telah tiada. Saya pernah mendengarkan ceramah seperti itu dari agama lain. Ya. Ini menghormati dalam Manggala Sutta, menghormati mereka yang wajib dihormati, ya, yaitu leluhur. Ada lagi yang mengatakan menghormati orang yang usianya lebih tua dari kita akan mendapatkan usia yang panjang. Bukan berarti kalau kita menghormati adik kita itu usianya pendek, bukan demikian. Ya, kemudian Mahaparinibbana Sutta. Ternyata Bapak Ibu, menghormati leluhur ada kaitannya dengan kesejahteraan dari keluarga tersebut, komunitas tersebut. Ya. Ada satu cerita, ya, ini ada satu cerita bahwa menghormati leluhur itu akan mendapatkan kemakmuran, ya. Salah satunya ada salah satu tempat ini, ada seorang pemuda itu datang ke semak-semak dan melihat kerangka-kerangka manusia. Secara spontan dia melepas bajunya kemudian untuk madai kerangka-kerangka tersebut. Kemudian kerangka itu diperlakukan dengan lebih baik lagi. Sejak melakukan itu, ekonominya, kesejahteraan keluarganya, dagangnya, usahanya, bisnisnya, rumah tangganya harmonis. Kemudian jadikan kesimpulan, ternyata menghormati leluhur yang telah tiada itu mendatangkan kemakmuran bagi keluarga. Ini mengganti pakaian-pakaian leluhur sebagai bentuk penghormatan. Kemudian lagi di Kalimantan, saya belum pernah, tapi ada Tiwah, ya, itu juga mengumpulkan kerangka-kerangka leluhur-leluhurnya, Tiwah. Ya. Ada lagi di Jawa, namanya Nyadran. Ya. Nyadran, ini kalau orang-orang Jawa mati, ya meninggal, itu ada beberapa pesan-pesan yang disampaikan kepada yang telah meninggal juga. Ada beberapa barang-barang tertentu sebagai simbol, ya, untuk orang yang telah meninggal. Ada orang yang meninggal itu digawani, dibawain kelapa muda atau tegan, kelapa muda atau tegan, untuk memberi pesan yang meninggal. Kamu kalau ditanya malaikat itu jangan deg-degan, tegan. Ada lagi dikasih sapu lidi biar jalan yang kolola itu bersih.
Ada lagi dituang dengan kendi yang bersih air agar kalau kepanasan kamu menjadi dingin. Tuh, filosofinya atau pelajaran-pelajaran itu. Ya. Kemudian ada juga ya anak kecil diajari juga sembahyang di sini. Ada satu cerita ya, bayi meninggal, kemudian dikubur. Malam hari lingkungan rumahnya itu ada suara bayi nangis. Wujudnya tidak ada, namun ada suaranya. Kemudian ditanyakan orang pandai, oh itu bayinya itu minta minum, gitu. Betul, kuburannya dikasih botol minuman untuk anak itu, suaranya hilang lagi. Ada lagi, itu masih terngiang-ngiang terus ibunya ini, kematian anaknya. Coba kamu menyangre kedelai, setelah disangre ya digoreng, kemudian kamu taruh. Sebelum kedelai ini tumbuh jangan pernah kamu pulang, ya tidak akan tumbuh sampai kapan kamu disangre kok. Itu ini nangis ya. Kemudian ada cerita lagi, kuburan itu di samping untuk mengingat tentang adanya kematian, ternyata juga ada yang digunakan untuk minta rezeki, minta petunjuk. Ada seseorang jam 12 malam datang ke kuburan yang terkenal ya, kuburan ini sembahyang. Waktu itu ada SDSP ya, ada undian ya. Mbak, saya datang ke sini mau minta petunjuk, tunjukkan nomor yang keluar. Kemudian ada suaranya, ini kuburan ada suaranya. Kamu salah kalau minta tolong saya menunjukkan angka yang keluar. Saya sendiri itu mati gara-gara kalah nomor. Ya, ini dituang air ya, dalam agama-agama lain juga. Kemudian di luar negeri ya ada festival ya. Jadi tanggal tertentu, tanggal 1, tanggal 2 November diyakini ada arwah-arwah yang datang ke rumah. Untuk menyambut arwahnya yang hidup itu berpakaian maca ala kerangka-kerangka ya. Ini salah satu bentuk penghormatan ya. Demikianlah Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Semoga berguna dan bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.